Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Anggita dari kelas 3 Farmasi. Dan saya akan mempresentasikan tentang studi formulasi tablet sustained release NA diclofenac dengan matriks Edragit dan Santamga menggunakan metode factorial design. Next, ke pendahuluan. Seiring berkembangnya teknologi sediaan rute oral semakin berinovasi dan salah satunya itu tablet dengan sistem lepas lambat ataupun sustained release. Nah, menurut Yadap dan Jain, sediaan lepas lambat ini mengendalikan profil pelepasan obat dalam saluran cerna agar mengurangi efek samping obat. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan NA-diclofenac dengan matriks Edragit dan Santamgam. Untuk NA-diclofenac merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase yaitu COX1 dan COX2. Obat tersebut ini diindikasikan untuk nyeri dan berbagai macam peradangan seperti artritis. Dan menurut Katjung, natrium diclofenac ini mempunyai waktu paruh pendek yaitu 1-3 jam. Dan obat yang mempunyai waktu paruh pendek akan dieliminasi lebih cepat dari sirkulasi darah sehingga membutuhkan frekuensi pemberian yang lebih sering. Untuk Edragit dan Santamgam dipilih sebagai matriks dalam formulasi sustained release tablet natrium diclofenac pada penelitian ini karena Santamgam mampu menghambat pelepasan obat sedangkan Edragit L100 mampu memfasilitasi obat untuk berdifusi melalui pori-pori. Untuk selanjutnya kita beralih ke metode. Yang pertama itu ada alat dan bahan, bisa dibaca ya. Kemudian ada perhitungan dosis natrium diclofenac. Nah, dosis lazim natrium itu sebesar 50 mg dan dosis natrium diclofenac untuk sediaan lepas lambat sebesar 100-200 mg. Nah, sedangkan menurut Medscape, dosis extended release natrium diclofenac 100 mg sekali sehari. Kemudian ini ada perhitungannya dan hasilnya dosis natrium diclofenac dengan waktu penjagaan 24 jam adalah 0,15 gram per tablet. Kemudian ada pembuatan granul. Nanti bisa dilihat ya di akhir. Kemudian selanjutnya ada formula dan sebenarnya sama ya untuk bahannya, tetapi hanya beda takarannya saja gitu, hanya beda beratnya saja. Kemudian lanjut ke pemeriksaan sifat fisik granul. Pemeriksaan sifat fisik granul ini meliputi sudut diam, pengetapan, dan kecepatan alir. Nah, untuk pemeriksaan sifat fisik tablet itu meliputi keseragaman bobot tablet, kekerasan tablet, dan kerapuhan tablet. Next, selanjutnya ada penentuan panjang gelombang maksimum, ada pembuatan kurva baku natrium diclofenac, ada keseragaman kandungan. Kemudian ada disolusi tablet meliputi uji disolusi dan pembuatan larutan dapar fosfat pH 7,6 dan ada penentuan model pelepasan obat. Nah, penentuan model pelepasan obat ini dibagi menjadi 3. Ada kinetika ordinal atau zero order kinetics, yaitu pola pelepasan obat yang tidak tergantung pada kadar awal yang dilakukan dengan cara memplotkan jumlah pelepasan obat terhadap waktu. Di sini ada rumusnya dan keterangannya. Kemudian yang kedua ada kinetika pelepasan model Higuchi. Nah, ini tuh dihitung dengan memplotkan jumlah obat terdisolusi dengan akar dan waktu. Ada perhitungannya juga ya, sama dan keterangannya. Kemudian yang ketiga ada kinetika order 1 atau first order kinetik, yaitu pola pelepasan yang bergantung pada konsentrasi. Kinetika reaksi order 1 ini dihitung dengan memplotkan logaritma jumlah obat tersisa terhadap waktu. Kemudian next ke hasil dan pembahasan. Pertama, untuk pemeriksaan sifat fisik granul. Pemeriksaan sifat fisik granul dan tablet sustained release natrium diclofenac dilakukan untuk mengetahui apakah si sifat fisik granul dan tablet ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pertama-tama, granul dikatakan baik itu jika memiliki kecepatan alir lebih dari 10 gram per detik. Dan dalam penelitian ini, kecepatan alir granul tablet sustained release natrium diclofenac dari formula 1 sampai formula 4 telah memenuhi persyaratan lebih dari 10 gram per detik, sehingga granul dari 4 formula tersebut mempunyai kecepatan alir yang baik. Dan hasil pemeriksaan kecepatan alir granul yang paling baik yaitu pada formula 3 dengan komposisi si Santamgamnya itu lebih banyak daripada Edragit. Penurunan kecepatan alir granul ini disebabkan oleh Edragit yang mempunyai sifat alir yang jelek karena pada grafik interaksi gambar 1
menunjukkan bahwa santam gam level tinggi dengan kenaikan level adragit ataupun garis merah itu menurunkan kecepatan alir granul. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa si peningkatan level santam gam itu tidak meningkatkan kecepatan alir jika level adragit juga meningkat, sehingga dibutuhkanlah jumlah santam gam yang lebih banyak untuk memperbaiki kecepatan alir. Kemudian, penentuan sifat alir granul dapat dilihat juga dari nilai sudut diamnya. Nah, nilai sudut diam itu kurang dari 30 menunjukkan aliran sangat baik, nilai 30 sampai 40 menunjukkan aliran sedang. Sedangkan pada tabel 4 yang tadi dapat dilihat bahwa hasil sudut diam granul dari 4 formula tablet sustained release natrium diklopena nilainya itu dari 18,4 sampai 19,9 dan artinya aliran granul itu sangat baik. Kemudian, berdasarkan tabel 6, nilai negatif itu menunjukkan penurunan sudut diam. Sebaliknya, nilai positif menunjukkan peningkatan sudut diam granul. Kemudian yang terakhir, uji sifat granul, yaitu pengetapan. Pengetapan itu merupakan parameter kekuatan dan kestabilan dari serbuk. Semakin kecil nilai pengetapan dari granul, maka granul itu akan semakin baik. Granul yang baik mempunyai indeks pengetapan. Pada tabel 4 dapat dilihatlah hasil dari formula 1 sampai 4 telah memenuhi persyaratan kurang dari 20%. Artinya, pengetapan granul tablet sustained release natrium diklopena itu baik. Kemudian, hasil persamaan efek dan interaksi hubungan antara andragit dan santam gam terhadap pengetapan granul dapat dilihat pada tabel 6. Dan berdasarkan persamaan efek dan interaksi tersebut sama ya seperti yang tadi, nilai negatif menunjukkan penurunan, sebaliknya nilai positif menunjukkan peningkatan pengetapan granul. Selanjutnya uji sifat fisik tablet. Nah, uji sifat fisik tablet yang pertama yaitu keseragaman bobot. Formula 1 sampai 4 itu telah memenuhi persyaratan CP yaitu kurang dari 5%. Artinya, keseragaman bobot yang dihasilkannya itu baik. Keseragaman bobot tablet juga ditentukan dari sifat alir granul. Apabila sifat alir granul baik, maka keseragaman bobot menjadi semakin seragam. Dan berdasarkan persamaan efek dan interaksi, santam gam paling berpengaruh dalam menurunkan keseragaman bobot tablet. Semakin banyak komposisi santam gam, maka keseragaman bobot tablet akan menjadi semakin baik. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kekerasan tablet. Tablet lepas lambat ini mempunyai kekerasan minimum 10-20 kg. Dalam penelitian ini, kekerasan tablet formula 1-4 telah memenuhi persyaratan yang berada dalam rentang 10-20 kg. Dan pada tabel 5 ini, yang di atas, formula yang memiliki nilai kekerasan paling tinggi adalah formula 3 dengan jumlah santam gam lebih banyak daripada adragit. Sedangkan formula yang memiliki kekerasan paling rendah yaitu pada formula 1 dengan mempunyai jumlah adragit yang lebih banyak daripada santam gam. Analisis menunjukkan bahwa santam gam berpengaruh meningkat kekerasan tablet karena sifat santam gam yang dapat membentuk gel ketika dikombinasi dengan polisakarida lain sehingga memiliki daya rekat antar partikel yang tinggi ketika diformulasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kerapuhan. Pada tabel menunjukkan bahwa kerapuhan tertinggi itu pada formula 1, sedangkan kerapuhan terendah yaitu pada formula 4. Kerapuhan tablet yang baik yaitu memiliki nilai kerapuhan kurang dari 1%. Dan artinya formula 4 ini memiliki nilai kerapuhan tablet yang baik dibandingkan dengan formula 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kerapuhan tablet yang salah satunya yaitu kekerasan tablet. Semakin keras tablet menyebabkan susah lepasnya partikel dari tablet karena ikatan antar partikelnya menjadi semakin kuat. Dan santam gam lagi, selain sebagai matriks, juga memiliki sifat sebagai gelling agent yang dapat meningkatkan ikatan antara partikel granul sehingga membuat tablet menjadi tidak rapuh. Kemudian uji keseragaman kandungan. Nah, untuk mengetahui homogenitas zat, maka diperlukanlah uji keseragaman kandungan. Syarat zat aktif yang ada pada tablet itu pada rentang 85-115% untuk 10 unit sediaan. Pada tabel 5 terlihat bahwa keseragaman kandungan dari formula 1-4 telah memenuhi persyaratan terletak antara rentang 85-115%. Artinya, homogenitas natrium diklopena ini dalam setiap tablet sustained release memenuhi persyaratan. Untuk yang kelima yaitu uji disolusi tablet. Disolusi itu menggambarkan proses terlarutnya obat dari sediaan ke medium disolusi. Nah, menggunakan analisisnya itu orde 1, orde 0, dan Higuchi. Dan analisis menunjukkan bahwa formula 1 itu memiliki kecepatan disolusi paling besar dan sebaliknya formula 3 itu paling kecil. Hal ini tuh terjadi karena
pada Formula 1 si santam gam itu lebih sedikit daripada adragit sehingga kerapatannya itu rendah, dan Formula 3 yaitu sebaliknya. Dan menurut Sulaiman bahwa pelepasan suatu obat itu dapat dipengaruhi oleh sifat fisik tablet yaitu kekerasan. Jadi ketika semakin keras suatu tablet, maka pelepasan obatnya pun juga semakin lama. Kemudian untuk penentuan nilai kriteria bisa dilihat pada tabel. Jadi intinya semakin tinggi nilai importansnya maka semakin tinggi juga kepentingan respon untuk dicapai. Dan dalam penelitian ini nilai important ditentukan dari nilai CP. Jadi semakin besar nilai CP maka nilai important itu akan semakin tinggi. Untuk hasil uji statistik bisa dilihat ya. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kombinasi matrik adragit dan santam gam dengan formula optimum mempengaruhi sifat fisik granul dan tablet. Adragit dapat menurunkan kecepatan alir, sudut diam, pengetapan, peningkatan keseragaman bobot, menurunkan kekerasan, dan meningkatkan kerapuhan, keseragaman kandungan, dan meningkatkan kecepatan disolusi. Dan sebaliknya untuk santam gam dapat meningkatkan kecepatan alir, sudut diam, meningkatkan kekerasan, menurunkan kerapuhan, meningkatkan keseragaman kandungan, dan menurunkan kecepatan disolusi. Pengetapan, menurunkan keseragaman bobot, meningkatkan kekerasan, dan menurunkan kerapuhan, meningkatkan keseragaman kandungan, dan menurunkan kecepatan disolusi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sangat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.